Pace Ebeni. Selamat datang dan jumpa lagi dalam program Terangkat, Telaah Ruang Katekese. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi penyelenggaraan masa Prapaskah terputus karena kita dengan sungguh-sungguh akan merayakan hari raya untuk menghormati kabar sukacita. Hari Raya Kabar Sukacita menjadi hari perayaan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Banyak agama termasuk Gereja Katolik, Gereja Lutheran, dan Ortodoks Yunani memegang kabar sukacita sebagai hari yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Hari ini mengingatkan semua orang Kristen saat perawan Maria diminta oleh Tuhan untuk membawa ke dunia seorang juru selamat yang bernama Yesus. Namun hari ini juga kita merayakan inkarnasi Kristus yang sebenarnya. Hari di mana Putra Allah menjadi manusia dalam rahim perawan Maria ketika Maria mengucapkan fiat voluntas tuanya atau iya kepada Tuhan. Berkaitan dengan hari raya kabar sukacita ini, ada dua pokok yang sangat dipengaruhi oleh kabar sukacita ini. Dalam syahadat aku percaya, banyak umat bertanya-tanya, mengapa dalam kata-kata yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, kita membungkukkan badan? Dan mengapa juga dalam doa Angelus, dalam kata-kata sabda sudah menjadi daging, kita turut membungkukkan badan? Mari kita telaah lebih lanjut. Apa itu kabar sukacita yang dimaksud? Kabar sukacita yang dimaksud menggambarkan kabar sukacita yang diterima Bunda Maria. Penginjil Lukas satu-satunya rasul lain yang menyebutkan peristiwa kabar sukacita perawan Maria. Dalam kitab suci disampaikan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Maria karena usianya yang masih sangat belia ingin tahu bagaimana hal ini bisa terjadi karena dia tidak pernah bersama pria manapun. Malaikat itu pun menjawab, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Maria dipilih menjadi Bunda Yesus bahkan sebelum dia lahir. Hal ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya ketika dia menulis, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Tuhan telah memilih Maria untuk menjadi bunda putranya, Yesus Kristus, sehingga ia lahir tanpa dosa asal dan tetap bebas dari dosa sepanjang hidupnya. Itulah kabar sukacita yang kita rayakan. Perlu diketahui sekali lagi bahwa hari raya kabar sukacita menandai kunjungan malaikat Gabriel ke perawan Maria, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi ibu Yesus Kristus, Putra Allah. Hari itu dirayakan pada tanggal 25 Maret setiap tahun.
lebih penting lagi karena itu terjadi 9 bulan sebelum kelahiran Yesus pada hari Natal. Kabar sukacita menandai inkarnasi Yesus Kristus yang sebenarnya. Dalam merayakan kabar sukacita ini, warna putih dalam liturgi kita digunakan. Selama perayaan, warna putih dimaksudkan karena berkaitan dengan kesucian, rasa hormat, kebajikan, dan kesucian. Dengan demikian, perayaan ini dirayakan tanggal 25 Maret 9 bulan sebelum Yesus lahir ke dunia. Dan perayaan ini merayakan dua hal. Yang pertama, tindakan Tuhan memasuki dunia manusia sebagai Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Dan yang kedua, penerimaan rela umat manusia atas tindakan Allah dalam diri Maria yang dengan bebas mengatakan iya kepada tindakan Allah, sehingga ia disebut sebagai Bunda Allah yang melahirkan Putra Allah. Lalu apa saja buah dari peristiwa kabar sukacita ini? Peristiwa kabar sukacita telah menghasilkan 3 teks doa terpenting bagi umat Katolik, yakni Salam Maria, Doa Angelus, dan Magnificat atau Kidung Maria. Yang pertama, Salam Malaikat kepada Maria, yang secara tradisional diterjemahkan sebagai Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, merupakan pembukaan dari doa Salam Maria dan juga menjadi bagian dari doa Rosario. Yang kedua, doa Angelus juga terdiri dari 3 doa Salam Maria bersama dengan beberapa bahan tambahan, dan itu dikatakan 3 kali sehari dalam gereja kita. Dan yang ketiga, Magnificat atau Kidung Maria. Kidung Maria merupakan puisi yang dengannya Maria menanggapi kabar sukacita dan merayakan kuasa Tuhan. Ketiga doa pokok ini menjadi doa di mana Bunda Maria menjadi perantara dengan putranya Yesus. Doa kepada Bunda Maria dimulai dengan pengakuan rahmat Maria ketika malaikat Gabriel yang diutus oleh Tuhan kepada Maria. Doa Salam Maria dilanjutkan dengan menghormati Yesus dengan kata-kata, "Diberkatilah buah rahimmu Yesus." Dan doa itu diakhiri dengan permohonan dari umat Allah kepada Bunda Maria untuk meminta pengampunan dosa. Dan akhirnya kita sampai ke penghujung pertanyaan. Mengapa ada waktu kita membungkukkan badan ketika kita mengucapkan syahadat aku percaya dan doa Angelus? Pedoman umum Missale Romanum nomor 275 yang membantu kita menjelaskan doa dan tindakan selama misa mengatakan demikian. Di samping berlutut ada juga tata gerak membungkuk dan menundukkan kepala. Keduanya merupakan tanda penghormatan kepada orang atau barang yang merupakan representasi pribadi tertentu. Membungkukkan badan atau membungkuk hikmat salah satunya dilakukan waktu dalam syahadat ketika kita mengucapkan kata-kata ia dikandung dari Roh Kudus dan ia menjadi manusia. Kita membungkukkan tubuh lebih dalam ketika kita berkata yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria selama syahadat aku percaya, untuk menghormati tindakan paling penting dalam sejarah manusia, yakni misteri inkarnasi, di mana Tuhan menjadi manusia. Begitu juga dengan doa Angelus. Doa tersebut menggabungkan 3 ayat dari kitab suci yang memperingati peristiwa kabar sukacita yang masing-masing diikuti dengan Salam Maria. Hal ini juga merupakan kebiasaan untuk membungkukkan tubuh kita atau berlutut
dengan intensi menghormati Kristus pada waktu ayat ketiga ketika kita berkata, Sabda sudah menjadi daging. Doa Angelus merupakan devosi tradisional di mana umat Katolik dipanggil untuk berdoa dengan dering lonceng 3 kali sehari, yakni pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 sore. Semua umat beriman, baik pekerja yang bekerja di ladang, siswa yang ada di sekolah, anggota keluarga dalam rumah tangga, atau religius yang hidup dalam biara, menghentikan apapun yang mereka lakukan selama 1 hingga 3 menit dan berdoa bersama Maria untuk merenungkan misteri inkarnasi. Tradisi ini berlanjut setiap hari Minggu di Roma, di mana Paus menyampaikan pidato siangnya ke lapangan Santo Petrus sebelum mendoakan Angelus. Sama seperti Angelus yang mungkin tampak seperti gangguan yang mengganggu, demikian pula perayaan gembira Hari Raya Kabar Sukacita yang memperingati inkarnasi tampak tidak pada tempatnya selama kesedihan masa Prapaskah. Namun gangguan ini mungkin diperlukan selama masa Prapaskah untuk mengingatkan umat beriman bahwa pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus turun dari alam transendennya dan memasuki dunia jatuh yang suram ini untuk menderita dan mati bagi dosa-dosa kita. Seperti malaikat Gabriel menerobos dan menyebabkan kegemparan bagi Bunda Maria dengan kabar sukacita. Mengesampingkan kepedulian dan kekhawatiran kita hanya untuk beberapa saat dalam doa setiap hari, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk bekerja keras dan merana dalam hidup ini, melainkan untuk mengenal, mencintai, dan melayani Dia di dunia ini, dan menjadi bahagia bersama Dia selamanya di surga. Kekacauan dan pencobaan dalam kehidupan sehari-hari menyingkapkan dunia yang rusak dan tidak teratur. Dunia yang baru-baru ini dilanda karena pandemi COVID-19. Karena sekolah, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari lainnya sekarang telah ditangguhkan tanpa batas waktu. Seseorang mungkin merasa terjebak di rumah dalam kebosanan dan kemalasan, terasing dari teman, komunitas, atau bahkan keluarga. Mungkin sekarang lebih dari sebelumnya, disiplin dan struktur Angelus, serta 2 Prapaskah dan puasa melalui rahmat Tuhan, mengatur kembali kita agar selaras dengan pencipta kita dan satu sama lain. Dengan digerakkan oleh Roh Kudus dan menyetujui kehendak Tuhan seperti yang Bunda Yesus terberkati lakukan saat Dia menggemakan fiat-Nya dalam Angelus, kita tumbuh bersama dalam kesucian dan persatuan dengan Tuhan. Doa Angelus di tengah tragedi dan trauma pandemi COVID-19 mengingatkan kita bahwa masih ada harapan bagi hidup kita selanjutnya melalui pemeliharaan ilahi. Begitulah harapan dari misteri inkarnasi, seperti yang kita peringati dalam doa Angelus dan Hari Raya Kabar Sukacita. Yesus memicu penataan ulang di mana Dia dengan susah payah atas keberadaan kita yang jatuh dan berdosa, kembali dengan kekuatannya mengembalikan keadaan sempurna lewat rahmat dan keindahannya. Di tengah virus corona, meningkatnya kejadian penyakit dan kematian, jarak sosial, dan juga tidak bisanya mengikuti sakramen dan misa kudus. Dengan setia mendoakan doa Angelus dan menghormati Hari Raya Kabar Sukacita dari dalam rumah kita selama masa Prapaskah ini, kita dituntun kepada kebangkitannya seperti yang dibacakan dalam doa penutup Angelus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati. Pace e bene.